Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Azmi dengan NIM 2288240027. Di sini saya akan membahas mengenai buku yang berjudul The Social World of Batavia. Batavia, kota benteng VOC di Jawa, tidak hanya menjadi pusat perdagangan rempah, ia juga tumbuh menjadi sebuah masyarakat kolonial yang unik dengan dinamika sosial yang jauh melampaui urusan dagang semata. Jean Gelman Taylor dalam bukunya yang berjudul The Social World of Batavia menggambarkan bagaimana komunitas ini berkembang pada abad ke-17 hingga ke-18. Nah, mari kita telusuri kisahnya, khususnya pada bab 2 dan bab 3. Bab 2 dengan judul Growth of the Settlement Society menunjukkan proses bagaimana Batavia berubah dari yang sekedar pos dagang menjadi sebuah masyarakat yang berakar. Pada awalnya, jabatan tinggi VOC hanya didominasi oleh orang Belanda yang baru datang. Namun seiring jalannya waktu, banyak pejabat justru berasal dari mereka yang sudah lama tinggal di Asia. Dan dari sinilah muncul elit kolonial yang lebih mandiri dari Amsterdam. Lambat laun, sebagian elit memilih untuk menetap permanen di Jawa. Mereka membangun perkebunan, mengelola tanah, dan menjalani gaya hidup sebagai tuan tanah. Dari sinilah muncul kebudayaan Eurasia yang semakin jauh dari Eropa. Kemudian pada bab 3 dengan judul The Web of Colonial Society in the 18th Century menggambarkan puncak sekaligus kerumitan masyarakat kolonial Batavia. Kota ini dikenal indah, penuh kanal dan rumah besar, tetapi di balik kemewahan itu, penyakit tropis menghantui warganya. Angka kematian tinggi mendorong banyak keluarga kaya pindah ke pedesaan seperti Bogor dan sekitarnya untuk mencari udara yang lebih sehat. Kemudian, perkebunan di luar kota menjadi simbol status sekaligus ruang tumbuhnya kebudayaan baru. Budak dari Bali, Makassar, India, dan masyarakat lokal membentuk tradisi campuran yang memperkaya kebudayaan Eurasia Batavia. Sistem politik pun sangat bergantung pada kekerabatan. Jabatan penting kerap diwariskan lewat pernikahan, bukan semata-mata garis keturunan langsung. Contohnya, seperti keluarga Riemsdyk atau Gubernur Jenderal van der Para yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan dijaga melalui ikatan keluarga besar. Namun di balik kemewahan elit kolonial, ada dualitas sosial. Tetapi interaksi sehari-hari dengan budak dan selir justru memperkuat budaya hibrid yang khas, sekaligus menjauhkan mereka dari tradisi Belanda. Lebih dari sekadar kota benteng VOC, Batavia adalah sebuah laboratorium sosial. Di sini, sejarah kolonial bukan cuma soal perdagangan dan kekuasaan, melainkan tentang manusia. Jean Gelman Taylor dalam bukunya mengajak kita melihat Batavia dari sudut pandang yang berbeda. Ia membongkar mitos bahwa kolonialisme hanya tentang tuan dan budak. Sebaliknya, ia menunjukkan adanya simbiosis rumit. Seperti elit Belanda yang datang ternyata juga terpengaruh oleh budaya lokal. Mereka bergantung pada jaringan sosial yang dibangun oleh perempuan lokal dan Eurasia. Buku ini secara revolusioner menyoroti peran perempuan. Mereka bukan hanya istri dan ibu, tetapi arsitek sosial yang menghubungkan kekuasaan dan kekayaan. Melalui pernikahan, mereka menjadi pusat jejaring yang menentukan siapa yang berkuasa. Akhirnya, Batavia menjadi rumah bagi para kolonis. Mereka membangun identitas baru, sebuah identitas hibrida yang tidak sepenuhnya Eropa maupun Asia. Ini adalah cikal bakal dari identitas pasca kolonial yang kita kenal sekarang. Refleksi pribadi dari saya yaitu mengenai kisah Batavia ini terasa sangat hidup. Buku ini membuat saya sadar bahwa sejarah bukan cuma deretan tanggal yang membosankan dan harus kita hafalkan, melainkan cerita tentang manusia. Dan yang paling penting, ia mengajarkan kita bahwa identitas multi etnis yang kita lihat di Jakarta hari ini bukanlah hal baru, melainkan ia berakar jauh di masa lalu.